Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi. Materi yang akan kita lakukan, kita akan melanjutkan materi setelah kita membahas tentang satu, ada tindak pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang alasan penghapus pidana atau HPP. Langsung saja. Ya, kelihatan ya. Ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih alasan penghapus pidana. Jadi kemarin kita sudah membicarakan bahwa 3 masalah pokok hukum pidana. Yang pertama adalah tindak pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana dan pidana. Apabila tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berkumpul jadi satu, maka dia dapat dijatuhi pidana, begitu ya. Nah, akan tetapi ada beberapa alasan-alasan yang dapat menghapus pidana seseorang. Ini ya, sehingga pengertian alasan penghapus pidana menurut Profesor Sudarto adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Orang memenuhi rumusan delik dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya, akan tetapi tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena ada alasan-alasan tersebut. Oke. Sekarang kita akan membicarakan tentang pembedaan. Saudara silakan baca juga di bukunya Prof. Darto yang bab ke-7, halaman ini bab terakhir ya, yang ke-7. Alasan, pembedaan alasan penghapus pidana atau APP. Kita dapat melihat alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut memori van Tolliting. Apa itu memori van Tolliting? Adalah penjelasan hukum pidana. Yang pertama, alasan yang terletak pada diri orang itu. Jadi, tidak dapat dipidana karena pada diri orang itu ada alasan-alasan tertentu yang memang itu menghapuskan pidananya. Kalau di dalam hukum pidana misalnya ada pasal 44 KUHP. Coba saudara buka di buku di KUHP-nya pasal 44, silahkan dibaca. Ya. Di sana jelas, pasal 44 itu menerangkan tentang bagaimana ketika orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau orang itu adalah mungkin anak-anak dan lain sebagainya. Orang gila, itu kan orang tersebut. Di dalam orangnya memang ada alasan penghapus pidana. Terus yang kedua adalah alasan yang terletak di luar orang itu. Alasan yang terletak di luar orang itu misalnya pasal 48. Ini misalnya ya, saudara bisa lihat pasal 48, daya paksa. Pasal 49, pembelaan terpaksa. Pasal 50, menjalankan perintah undang-undang. Pasal 51, menjalankan perintah jabatan. Demikian ya. Jadi itu, alasan-alasan itu terletak di luar. Dianya mungkin mampu, dianya orang yang sehat, dianya orang yang waras, akan tetapi ternyata ada daya paksa, ada perintah undang-undang, gitu ya. Seperti seorang algojo yang melakukan eksekusi mati terhadap orang yang dijatuhi vonis mati, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah alasan penghapus pidana di luar dan di luar orang itu, gitu ya. Itu kalau menurut MVP. Kalau menurut hukum pidana, kalau kita melihat hukum pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana dua juga. Alasan penghapus pidana yang umum dan alasan penghapus pidana yang khusus. Kalau yang umum itu berlaku untuk semua delik. Terdapat dalam buku 1 KUHP misalnya, pasal 44. Pasal 44 terdapat dalam buku 1, sehingga orang yang melakukan pencurian, penggelapan, tindak pidana lain, apapun itu, apabila dia tidak memenuhi
kalau dia orangnya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 44, yaitu dia adalah orang yang tidak mampu dipertanggungjawabkannya karena jiwanya yang cacat, jiwanya yang tidak bisa bertanggung jawab, jiwanya yang ya tidak waras, gila dan lain sebagainya, maka semua ya akan tidak dapat dipidana. Mau pencurian, penggelapan, pokoknya itu semuanya. Pasal 48 sampai 51 gitu ya. Nah, kemudian alasan penghapus pidana yang khusus berlaku untuk delik-delik tertentu saja. Misalnya pasal 166, coba saudara buka pasal 166. Di sana dijelaskan bahwa, coba saya bacakan ya, ketentuan di dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, ya, bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedara atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang sederajat kedua orang ketiga, suami, istri, dan lain sebagainya. Ini pasal 166 ini hanya berlaku untuk menghapus pasal 164, 165. Jadi demikian ya. Jadi khusus. Atau pasal 221 ayat 2. Nah, ini yang apa namanya? Yang menarik, 221 ayat 2 ini mungkin orang tidak pada tahu, ya kan? Barang siapa yang setelah dilakukan, mohon maaf, yang dua ya, aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus dan atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya. Ini kan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Siapa? Barang siapa yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan. Ini dipidana, saudara, menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dipidana. Tapi dengan adanya ayat 2, kalau dia itu adalah suaminya atau istrinya, atau keluarga sedara, semenda, itu tidak, itu menghapuskan pidananya, gitu ya. Itu contohnya. Jadi, ya ini untuk menghapuskan yang mana? Pasal 221 ayat 2 ini hanya menjadi APP terhadap pasal 221. Kemudian, menyangkut perbuatan atau pembuatnya. Apabila kita lihat dari perbuatan atau pembuatnya, kita bisa lihat ya, 3 masalah pokok hukum pidana itu kan yang pertama adalah tindak pidana. Tindak pidana itu kan dianggap, tindak pidana itu kan dalam istilah lainnya adalah unsur objektif. Unsur objektif itu istilah lainnya adalah unsur perbuatan. Yang kedua adalah unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, bisa disebut juga sebagai unsur subjektif atau unsur keadaan si pembuatnya, kan demikian. Nah, ini berarti menyangkut perbuatannya atau menyangkut pembuatnya. Di dalam pembedaan seperti ini, itu ada 2, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar itu menyangkut perbuatannya, alasan pembenar itu menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf itu menyangkut pembuatnya. Pembuatnya dimaafkan, begitu. Nah, alasan pemaaf itu pembuatnya dimaafkan. Alasan pembenar itu contohnya kalau dalam KUHP itu ada di pasal 49, pasal 50, gitu ya. Saudara bisa lihat pasal 49, pembelaan terpaksa. Jadi dia melakukan suatu perbuatan pidana karena pembelaan terpaksa. Maka apa yang ia lakukan, perbuatannya itu, sifat melawan hukum atas perbuatannya menjadi hapus karena ada pembelaan terpaksa. Atau yang kedua, itu memang perbuatannya menjalankan perintah undang-undang. Sehingga apa yang ia lakukan adalah
perintah undang-undang, sehingga perbuatannya itu dibenarkan oleh undang-undang. Karena dibenarkan oleh undang-undang, bahkan diperintah oleh undang-undang, maka sifat melawan hukumnya perbuatan hapus. Sifat melawan hukumnya perbuatan hapus. Disinilah maka disebut sebagai alasan pembenar, membenarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Yang kedua, menyangkut pembuatnya itu disebut sebagai alasan pemaaf. Ini menyangkut pribadi pembuat. Menyangkut pribadi pembuat. Ia sebagai pembuat, ini pengertiannya ya, ia sebagai pembuat dimaafkan, tidak dapat dipersalahkan, meski pembuatnya itu, meski perbuatannya bersifat melawan hukum. Contohnya, pasal 44. Lihat, pasal 44 itu kan orang gila lah ya. Mungkin yang melakukan orang sehat, perbuatannya memang salah. Maksudnya orang sehat itu orang yang bugar ya, tapi jiwanya itu tidak sehat. Orang gila, ya dia dimaafkan, tidak dapat dipersalahkan. Atau yang kedua pasal 49 ayat 2. Pasal 49 ayat 2 itu terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Karena ada kegoncangan jiwa. Jadi 49 ayat 1, pembelaan terpaksa biasa, itu masuk alasan pembenaran. Jadi pada prinsipnya, pembelaan terpaksa itu tidak boleh melampaui batas. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa kok melampaui batas, itu tidak termasuk alasan penghapus pidana. Tapi, jika melampaui batasnya itu ada sebab, yaitu kegoncangan jiwa yang hebat, karena serangan atau ancaman serangan itu, maka yang bersangkutan masuk, yang bersangkutan dimaafkan. Perbuatannya tetap tidak dibenarkan, tapi pembuatnya dimaafkan. Contoh, seorang ayah kandung melihat orang yang mau memperkosa anaknya. Siapapun seorang ayah kandung pasti marah, jengkelnya luar biasa. Karena jengkelnya luar biasa, terjadi kegoncangan. Ketika melihat, maka dipukuli sampai dianiaya, sampai cacat. Ini kan sangat berlebihan. Sampai patah tulang, ini kan berlebihan. Tapi ini dilakukan karena kegoncangan jiwa yang hebat, maka dia akan dimaafkan. Terus siapa yang akan menilai bahwa dia dalam keadaan kegoncangan? Ya hakim akan menilai tentunya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat keterangan, saksi dari ahli psikolog mungkin, kemudian dari rangkaian kejadian seperti apa, dari pandangan umum, dan lain sebagainya. Banyak hal. Yang jelas, ini adalah memang ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat. Terus ada pasal 51 ayat 2, itu menjalankan perintah jabatan tapi tanpa wewenang. Tapi dia itu mengira bahwa yang dilakukan itu perintah jabatan sesuai dengan kewenangannya. Jadi orang menjalankan suatu perintah jabatan, dikira itu kewenangannya, ternyata itu bukan kewenangannya. Kalau perkiraan itu pakai etika baik, maka ia dimaafkan. Kan demikian. Oke, kita akan bahas satu persatu ini di bahasan ini. Sekarang saudara silakan bisa melihat pasal 48, 49 sampai pasal ini sampai pasal 52, semuanya dibaca, terutama sampai pasal 51 itu. Jadi itu adalah alasan penghapus pidana yang ada dalam KUHP. Nah, memang di KUHP tidak membedakan alasan pembenar mana, alasan pemaaf mana. Ini kita saja. Karena alasan pembenar itu ada di perbuatan, maka mana-mana yang masuk dalam perbuatan. Mana-mana yang masuk dalam pembuat atau unsur subjektif. Bagaimana dengan pasal 48? Nah, ini kan semua tadi sudah kebagi ya. Ini kalau kita lihat kan, kebagi semua ini 49, 50, 51 ayat 1. 44, 49 ayat 2, pasal 51 ayat 2. Yang belum masuk adalah pasal 48.
Nah, pasal 48 itu apa? Itu overmah, daya paksa. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu sebagai alasan pembenar menghapuskan perbuatannya karena terpaksa melakukan suatu perbuatan. Ada yang menyatakan juga sebagai alasan pemaaf karena ada keterpaksaan dalam diri pembuatnya. Nah, jadi kan agak lumayan susah. Kalau pembenaran undang-undang kan yang dibenarkan bukan orang yang melakukan dibenarkan, tidak, tapi perbuatannya dibenarkan sehingga masuk alasan pembenar. Tapi begitu overmah, daya paksa, ini dapat dilihat dari sisi pembuatnya, dapat dilihat dari sisi perbuatan, sehingga ada perbedaan pendapat. Oke, teman-teman semua, sekarang kita bisa lihat alasan penghapus pidana dalam KUHP. Alasan penghapus pidana dalam KUHP itu tidak membagi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Akan tetapi di sini kita akan coba membagi bagaimana alasan pemaaf alasan benar, tidak ada persoalan. Karena apa? KUHP kan tidak mengatur sistem dualistis, sehingga tidak membagi, jadi semuanya masuk dalam satu unsur tindak pidana. Yang pertama adalah tidak mampu bertanggung jawab, diatur dalam pasal 44 KUHP. Silakan dibaca. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa orang yang mampu bertanggung jawab? Jawabannya ya, selain orang yang ada dalam pasal 44 itu dianggap mampu bertanggung jawab. Nah, orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit. Ini masuk alasan pemaaf. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua, pasal 48. Oh ya, pasal 44 ya. Pasal 45, 46, 47 itu sudah dihapus sama Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Karena di sini ada di bawah umur. Di sistem peradilan pidana anak itu sudah dibagi umur 18 ke bawah, 12 sampai 18, 14 sampai 18, pokoknya ada itu ya. Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 sampai Undang-Undang yang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbaru, gitu ya, yang tahun 2012. Ya silakan dibaca itu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi pengaturan anak-anak atau dewasa mana yang dipakai ya pakai undang-undang yang baru itu, pakai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Oke, teman-teman semua, yang kedua pasal 48 itu akan dibicarakan dengan sekarang daya paksa. Apa itu daya paksa atau overmah? Daya paksa itu dalam MVT, Memory Vantoleting, melukiskan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan, itu daya paksa. Kekuatan, paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan, sehingga ia melakukan suatu tindak pidana. Diatur dalam pasal 44 KUHP. Paksaan dalam 48 ini bukan paksaan yang mutlak. Maka overmah dibedakan menjadi dua, vis absoluta dan vis compulsiva. Silahkan saudara baca bukunya Prof. Darto, di sana ada contoh-contohnya seperti apa vis absoluta dan vis compulsiva. Itu ya. Silakan saja. Yang ketiga, pembelaan darurat atau noteware. Pembelaan darurat. Istilah ini tidak ada di dalam KUHP. Namun mengenai hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam noteware ada dua pokok. Jadi istilahnya ada dua pokok. Jadi noteware. Apa itu noteware? Saudara bisa lihat pasal 49. Nah, dibaca aja pasal 49. Kalau sudah baca, itu saudara mengikuti mata kuliah ini akan enak, gitu ya. 49. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan, ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Jadi ini pembelaan ya. Oke. Dalam noteware atau pembelaan terpaksa itu ada dua hal pokok. Yang pertama ada serangan. Yang kedua ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Jadi memang ada pembelaan yang perlu. Serangan itu harus memenuhi syarat begini. Serangan itu harus seketika, langsung mengancam,
melawan hukum serangannya sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan, dan harta benda. Silakan dilihat. Kalau serangannya itu masih lama, saudara ditelepon, diancam mau dibunuh, tapi akan diancamnya nanti seminggu lagi akan saya bunuh saudara. Kok saudara langsung melakukan pembelaan, mendatangi si pengancam, terus langsung memukuli, nah itu namanya bukan pembelaan terpaksa. Saya bela Pak, karena kalau saya tidak memukuli duluan, saya dipukuli duluan loh, tapi kan masih lama. Nah, bukan seketika. Tapi begitu ada orang yang mendatangi saudara mau nembak, saudara nangis, kemudian saudara mukuli, kemudian saudara melakukan pembelaan, terus dibawa ke kantor polisi, itu namanya pembelaan terpaksa. Gitu ya, itu yang serangannya. Kalau pembelaannya harus memenuhi syarat apa? Pembelaan harus dan perlu diadakan. Berarti tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri. Gitu ya. Untuk menghindarkan diri. Pembelaan harus menyangkut kepentingan yang disebut dalam undang-undang, yakni serangan pada badan, peri kesopanan, atau harta benda. Ini silakan saudara bisa dibaca lagi. Kapan ada serangan dan kapan serangan berakhir? Serangan itu sedang berlangsung dan juga bahaya serangannya. Jadi gitu. Kalau serangan itu sedang berlangsung dan juga melihat bahaya serangannya, maka itu ada serangan. Kalau sudah tidak berlangsung dan juga bahaya serangan sudah tidak ada, ya berakhir. Jadi gitu ya. Terhadap serangan yang tidak melawan hukum, tidak mungkin ada pembelaan darurat. Serangan yang tidak melawan hukum, tidak mungkin ada pembelaan darurat. Ya serangan apa saja yang tidak melawan hukum. Mungkin karena dibenarkan. Contohnya adalah orang yang algojo yang mau nembak saudara ketika saudara divonis pidana mati. Kok tiba-tiba saudara melawan dengan menganiaya si algojo, menembak atau memukul dan sebagainya, saudara alasannya, mohon maaf, saya ini adalah pembelaan terpaksa. Tidak ada, wong yang dilakukan sama algojo itu bukan perbuatan yang melawan hukum. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita bicara tentang pembelaan, harus ada keseimbangan antara penyerangan dengan pembelaan. Ada subsidiaritas, artinya alat atau cara dalam perbuatan pembelaan harus dibenarkan keadaan, harus seimbang. Ya, harus seimbang. Bagaimana putatif nudwer? Harus dilihat peristiwa dari peristiwa. Dalam punya Prof. Darto sudah jelas. Ya. Nah ini kalau kita jadi silakan saudara Profesor Darto. Ini kalau saudara mau memperhatikan perbedaan keadaan darurat dengan pembelaan apa? Tidak ada serangan, karena dia kayaknya harus ya. Ada orang mencuri darah dia. Dapat tidak dasar berkepentingan. Tidak ada cara berpendapat soal apa benar. Ya, kalau keadaan itu bukan hak. Harus ada sangat syarat sebagai administratif soal jelas soal sebab misalnya. Terus sebagai alasan benar. Ini akan ekses. Saya sudah pembelaan terpaksa yang lalu atas. Jadi sebenarnya diperbolehkan asal di atas. Atau dengan kata lain, pembelaan terpaksa yang lalu atas tidak diperbolehkan kecuali ada beberapa syarat. Yang pertama apa? Dia adalah dan kedua yaitu kemampuan batas pembelaan ada. Ya, yang kedua pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegunaan jiwa. Nah, kegunaan yang terjadi pasangan tadi bukan hal yang lain. Yang memang dia itu agama yang benar atau yang tidak jiwa. Tidak ada sama apa dia utang. Ya, ini berekses. Lo kayak sini sama. Kalau beda dia benar karena dia adalah perbuatan pembelaan dari perbuatan. Kalau ekses pembelaan adalah kegunaan dikarenakan pembelaan yang misalnya yang 5 alasan tidak berbeda menjalankan apa atau dalam pasal 50 jika syaratnya telah tindak untuk pelaksanaan undang-undang syarat atau pada masyarakat yang keseimbangan antara tujuan dan nilai dengan cara pelaksanaan yang harus ya pasal itu. Bagaimana jika melaksanakan peraturan undangan dan peraturan saudara yang cek kemudian terus menjalankan tentang apakah benar. Selanjutnya dalam pasal 61 ayat 1 ayat 2 dipadangannya melaksanakan perintah jabatan. Pasal 51 ayat 1 masuk alasan pembenaran. Pasal 51 ayat 2 pemaaf. Oke, ini adalah kata-kata alasan penghapus yang tidak benar. Akan tapi saudara semua tahu bahwa EXA itu adalah gerakan yang masih berkan dia. Memang kita itu common system kalau tidak dan dipakai dilihat di asal lintas. Tanpa dekatnya itu lebih pada kalau itu juga religius. Bahkan beberapa orang pun lebih dekat pada common system. Karena di beberapa masih mengakui ada. Bahkan undang-undang masih mengakui ada. Bahkan di undang-undang dasar bahwa hukum kita negara berdasarkan reh bukan web. Seorang mungkin biasa saja di mana atau apa tentang perbedaan reh web.
Ya, sehingga kalau presiden hukum harus ini semuanya orang tua mau butuh tidak ini harus apa tidak bisa berbagai ngomong saudara itu reaksinya mana ada dari pikir sendiri itu bukan saya saudara sama saudara dari mana sendiri saya minta kalau saya saya menghina dan sebagainya itu saudara perlu meminta karena orang tua itu kan memulai sekalian yang pikir sendirian kan dalam dikatakan sudah selama ini tidak mau suatu orang tua benar mukul tapi untuk itu dalam artian memaksa kan itu bukan masa mengajarkan kamu ya kan di mana alasan tadi kalau ayo bisa atau jadinya dia kalau suntik kalau sih di lu kalau ya itu kan habis ada ya tidak ada bisa itu yang itu udah tidak ada alasan kok tidak udah itu tema dia istilahnya pas sudah tapi cara ini kalau dua sekarang tempat yang tidak asal ujian tersebut kalau dia berita pada titik masa cara kayak begitu nah ini bahas mas jadi kalau yang melakukan ini kita tahu apa yang kesalahan ya ini selain lagi dia ini alasan usianya tidak alasan kesulitan atau alasan hapus alasan harus dari ini harus dijauhi kemudian dua ya semua alasan penghapus pidana. Dengan materi alasan penghapus pidana ini selesai, maka materi hukum pidana secara keseluruhan dari awal sampai akhir di hukum pidana 1 sudah selesai. Di bukunya Prof. Darto ini sudah selesai. Tapi karena kita pembelajarannya pakai online, pasti banyak yang saudara tanyakan, ingin saudara tanyakan, maka silahkan komunikasi via WA dan lain sebagainya. Sebelum saudara komunikasi, tanya-tanya pakai WA, saudara perlu membaca. Di awal pertemuan dulu, saya sudah merintahkan pada saudara, harus khatam baca KUHP, harus khatam baca bukunya Prof. Darto. Sampai mana sekarang? Apakah sudah membaca KUHP? Sudah selesai? Atau malah belum sama sekali, baru buka covernya saja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masa hanya covernya sampai sekarang, begitu ya? Silakanlah dibaca lagi, belum terlambat. Kita ketemu nanti dalam ujian akhir semester, mudah-mudahan saudara bisa semua. Ujian akhir semester modelnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan di dalam komunikasi via WA Group atau yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.